Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 106. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata seindah pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan yang amat terbatas ini kita wakafkan, kita luangkan kesempatan kita untuk mendengarkan ceramah agama. Salawat beriringan salam buat Habibullah, kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita pada kesempatan Ramadan ini, amalan sehari-hari menuju maghfirahnya Allah. Amalan sehari-hari menuju ampunan Allah. Yang pertama adalah istighfar. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 106 tadi, segeralah dengan ampunan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfar adalah pengakuan seseorang terhadap kesalahan, terhadap kekilafan, terhadap perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita selesai sholat pun kita istighfar sebanyak 3 kali. Kenapa? Kita khawatir, kita ragu, jangan-jangan di sholat kita pikiran kita melayang ke tempat-tempat yang lain, bahkan ke tempat di mana pekerjaan kita lakukan. Masalah istighfar kita ingat kembali dengan Ahmad bin Hanbal, sebuah cerita yang bagus yang perlu kita telaah, yang perlu kita pedomani. Di zaman Ahmad bin Hanbal dahulunya ada seorang tukang roti yang setiap dia membuat rotinya dia mengucapkan astaghfirullahalazim. Setiap dia memasak rotinya dia mengucapkan astaghfirullahalazim. Setiap dia membungkus rotinya dia mengucapkan astaghfirullahalazim. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal hampir sampai di tempat tukang roti ini. Dia datang ke masjid, masuk di masjid, ingin istirahat sebentar di masjid itu, tapi marbot masjid menyuruhnya keluar. Dia nggak boleh berada dalam masjid. Karena apa? Pada suatu daerah ada orang yang bisa untuk menetap di masjid, ada yang tidak boleh. Maka Ahmad bin Hanbal disuruh keluar oleh marbot masjid. Kemudian dia duduk di teras masjid, malah diusir lagi. Ruh, pergi engkau dengan ruh-ruhmu. Maka Ahmad bin Hanbal berjalan bertemu dengan tukang roti. Apa kata tukang roti ini? Wahai bapak, engkau letih ini, silahkan mampir di tempat saya. Maka Ahmad bin Hanbal memperhatikan tukang roti ini.
ketika dia mengaduk rotinya, ketika membakar rotinya, ketika membungkus rotinya, dia mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada pemuda ini, apa yang engkau ucapkan? Saya istighfar kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Salah dan dosa saya banyak. Kenapa engkau istighfar? Kata Ahmad bin Hanbal, setiap apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan, ketika saya istighfar, Allah kabulkan doa saya. Hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah, yakni ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya meninggal, saya minta kepada Allah agar saya bertemu dengannya. Atau Ahmad bin Hanbal meninggal dahulu atau saya. Apa kata Ahmad bin Hanbal kepada pemuda ini? Inilah yang menyebabkan saya untuk hadir ke sini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, amalan sehari-hari menuju maghfirahnya Allah adalah sering-sering membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran tanpa ada keraguan di dalamnya, la raiba fihi udalil muttaqin. Saudara yang dirahmati Allah, kita teringat cerita seorang perempuan Jepang namanya Naomi. Umur 59 tahun dan 60 tahun dia belajar Al-Quran. Alhamdulillah, mampu dia membaca, mampu dia menerjemahkan, mampu dia realisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Bapak saudara yang dirahmati Allah, umur 61 tahun Bapak dan Ibu semua, dia khatam Quran sebanyak 177 kali. Umur 62, dia khatam Quran lebih dari 217 kali. Umur 63, dia khatam Quran 277 kali. Dalam 4 tahun dia memeluk Islam, lebih kurang 600 kali dia khatam Quran. Bagaimana dengan kita yang mulai dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka perlu kita tingkatkan membaca Al-Quran kita baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Yang terakhir, amalan sehari-hari menuju ampunan Allah adalah berinfak dan bersedekah pada jalan Allah. Karena apa? Berinfak itu adalah untuk diri kita sebenarnya. Ketika kita mengeluarkan harta kekayaan kita, mengeluarkan harta yang kita punya, kita berikan kepada fakir miskin, sebenarnya memang kita mengeluarkan harta kita, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita. Allah katakan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah hartanya. Karena apa? Harta yang kita keluarkan itu adalah untuk membersihkan harta kita, untuk memberikan harta kita bagus. Kepada siapa kita berikan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Utamakan memberikan infak dan sedekah itu Bapak dan Ibu semua kepada fakir dan miskin. Utamakan siapa lagi? Yang masih ada hubungan famili dengan kita. Karena apa kata Rasulullah? Orang yang berinfak dan bersedekah pada familinya, pada sanak saudaranya, 2 pahala untuk dirinya. 1 pahala sedekah, 1 lagi pahala silaturahmi. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan butir-butir Ramadan ini bisa kita relasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.